Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Anggareni Marwa dengan NIM D101211109 dari kelas PWKA. Dalam video kali ini, saya akan melakukan review materi BSBM pekan ke-6, yaitu Kelembagaan Masyarakat Maritim. Setiap masyarakat memiliki kelembagaannya masing-masing dan karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Adapun masyarakat maritim memiliki karakteristik yang mirip dengan masyarakat desa, yaitu dengan ciri-ciri tidak individualis dan antar masyarakatnya itu memiliki hubungan yang kuat dan akrab. Begitu pula dengan sistem kelembagaannya yang terdiri atas sektor non-formal dan adat. Teori kelembagaan, teori ini berangkat pada pemikiran bahwa adanya kelembagaan sebagai norma maupun organisasi yang dapat mewujudkan keinginan dan membentuk perilaku masyarakat sebagaimana realitas modern yang rumit. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai tata aturan yang dibuat untuk mengkoordinasikan berbagai pelaku agar dalam setiap relasi antar manusia dapat terwujud adanya kepastian. Adanya kelembagaan dapat menjadi aturan yang berguna bagi setiap orang dengan ditunjukkan pada adanya keberadaan pranata dengan melihat pada sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan sebuah kelembagaan sebagai institusi dapat menjadi produk dari tatanan budaya dan kemajuan teknologi, hingga pada satu titik dapat mendukung kemajuan sebuah negara melalui institusi. Adanya pranata tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan sebuah negara dalam mewujudkan tata kebiasaan dan sarana untuk mengatur secara rasional melalui serangkaian usaha kontrol dan struktur administratif. Berdasarkan teori ini juga diperlukan adanya organisasi atau lembaga yang dapat menjadi organisasi pelaksana kelembagaan untuk mewujudkan kepastian hukum, mengatur tingkah laku masyarakat, dan juga mewujudkan kemajuan negara. Keberadaan badan tersebut penting karena dapat menjadi mekanisme dalam pengelolaan bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kehadiran organisasi juga dapat membuat rencana dapat diimplementasikan berdasarkan realitas lapangan yang ada. Salah satu contoh kelembagaan yang ada pada masyarakat maritim adalah punggawa sawi. Dalam melakukan pekerjaan sebagai nelayan, diperlukan suatu keterampilan dalam menangkap ikan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melihat tempat berkumpulnya ikan, sehingga mampu mengoptimalkan penangkapan ikan yang banyak. Selain itu, modal yang bercukupan untuk menunjang para nelayan dalam melakukan profesinya juga dibutuhkan. Dalam masyarakat maritim, seseorang yang mempunyai modal yang banyak dan memiliki beberapa kapal dikenal sebagai punggawa, sedangkan orang yang diburukan dikenal dengan sawi. Punggawa atau biasa disebut juragan berstatus sebagai pemimpin dalam pelayaran dan berbagai aktivitas peralatan produksi dan merekrut sawi yang akan membantunya selama berproduksi. Sawi merupakan komponen yang paling rendah kedudukannya dalam suatu organisasi kerja lembaga punggawa sawi. Sawi merupakan awak perahu dari kelompok nelayan. Sawi juga bertugas untuk melakukan aktivitas penangkapan berdasarkan instruksi dari punggawa. Punggawa juga bisa merupakan kapten dan jurumudi, sedangkan sawi menjadi pengatur arah layar dan keseimbangan perahu. Di atas laut dalam melakukan penangkapan ikan, punggawa dan sawi merupakan kelompok kerja yang kompak. Pada hakikatnya, punggawa adalah pemimpin atas para sawi. Karena itu, dia bukan orang sembarang di dalam timnya. Seseorang dijadikan punggawa karena dia dianggap mempunyai keahlian dalam hal keterampilan melaut, pengetahuan berlayar, pengetahuan keperahuan, dan kemampuan supranatural. Punggawa bukanlah orang yang dipilih karena kedekatannya dengan pemilik perahu atau kepala desa, tapi ia memang memiliki bekal keterampilan yang lebih dibandingkan para sawinya. Terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia seperti masyarakat maritim, yaitu yang pertama adalah kelembagaan ekonomi. Dalam kelembagaan ini, masyarakat maritim mengatur prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kelembagaan lokal. Kelembagaan ekonomi masyarakat maritim memiliki komponen organisasi produksi yang di dalamnya terdapat pembagian kerja status dan peranan. Norma aturan ekonomi mencakup hak dan kewajiban, tata cara berproduksi, distribusi, konsumsi, tata cara pengkreditan, aturan bagi hasil, aturan pinjam-meminjam,
yang tolong-menolong dalam kelompok, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas dan kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai. Adapun pola tindakan atau praktik ekonomi dalam masyarakat maritim, yang pertama adalah berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan, yang kedua adalah mengoperasikan berbagai tipe alat-alat tangkap, yang ketiga adalah memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi, yang keempat adalah mengolah hasil tangkapan, dan yang kelima adalah bagi hasil tangkapan dan pendapatan, dan yang terakhir adalah penjatahan dan konsum hasil atau pendapatan. Kemudian kelembagaan yang kedua adalah kelembagaan kekerabatan, yaitu kelembagaan yang mengatur sistem kekerabatan mereka, seperti dalam perkawinan, hubungan antar saudara, dan perekrutan anggota punggawasawi yang menggunakan sistem kekerabatan. Kemudian kelembagaan selanjutnya adalah kelembagaan agama dan kepercayaan. Masyarakat maritim memiliki tingkat religiusitas yang tinggi karena tempat mereka untuk bekerja adalah di lautan, yang kondisinya itu tidak stabil dan memiliki resiko yang cukup tinggi. Kemudian kelembagaan yang terakhir adalah kelembagaan politik. Pada kelembagaan ini mengatur strategi-strategi dalam penangkapan ikan dan berinteraksi dengan nelayan atau desa lain dalam rangka mengeksplorasi sumber daya laut. Setiap kelembagaan tersebut merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem, norma atau aturan, dan tindakan terpola. Keempat kelembagaan tersebut juga memiliki ikatan yang ketat dan fungsional dalam membentuk satu kesatuan kelembagaan keseharian yang utuh. Adapun kelembagaan ekonomi itu memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga yang lain, seperti yang pertama itu dengan lembaga kekerabatan. Keterkaitannya itu dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok yang direkrut dari anggota kerabat, teman, dan orang sedesa. Kemudian yang kedua adalah dengan kelembagaan politik. Dalam kelembagaan politik ini, pengelolaan aktivitas usaha atau ekonomi nelayan ataupun pelayaran memerlukan sistem kepemimpinan, baik itu secara tradisional maupun modern. Kemudian yang terakhir itu dengan kelembagaan agama dan kepercayaan. Sistem ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.